mengenai orang yang hatinya keras, apakah ada kaitannya dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 7 dan 18? Ya, coba dibaca saja ayatnya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatun wa lahum azabun adzim. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Kemudian ayat 18, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Ya, ada notnya tidak di situ, keterangannya itu dari keterangannya saja sudah cukup jelas tentang mengunci mati, yakni orang itu tidak dapat menerima petunjuk dan segala macam nasihat tidak akan berbekas padanya. Kemudian maksudnya penglihatan mereka ditutup, mereka tidak dapat memperhatikan dan memahami ayat-ayat Al-Quran yang mereka dengar, dan tidak dapat mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah yang mereka lihat di cakrawala, di permukaan bumi, dan pada diri mereka sendiri. Ya, terus ada lagi. Kemudian tadi yang mereka tuli, bisu, buta, walaupun panca indera mereka sehat, mereka dipandang tuli, bisu dan buta oleh karena tidak dapat menerima kebenaran. Ya dah. Khatamallahu ala apa itu? Qulubihim wa ala sam'ihim. Jadi meski matanya bisa melihat dengan jelas, namun tidak bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mata kita bisa melihat dengan terang, bahkan ya, kita bisa melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita, ayat-ayat kauniyah misalkan, bagaimana matahari terbit dari timur, tenggelam ya, di barat. Kita bisa melihat bagaimana langit yang begitu gagah terpancang tanpa ada tiang penyangga, namun tidak jatuh langitnya. Itu ayat-ayat kauniyah. Bagaimana malam berganti siang, siang berganti malam, itu bisa kita lihat. Kira-kira adakah manusia yang bisa melakukan itu? Tentu tidak bisa. Orang beriman meyakini semua itu terjadi karena Allah yang berkuasa. Siang berganti malam, malam berganti siang. Bahkan di satu tempat, kalau pas musim dingin, itu tidak pernah ada siang. Kalau pas musim panas, terkadang 1 bulan tidak ada malam. Itu semua tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa dilihat oleh mata manusia yang ada di kepala ini. Belum lagi apa yang ada pada tubuh kita. Kita bisa melihat, bisa merasa. Namun ternyata tidak cukup bagi sebagian orang. Apa yang ada pada dirinya itu sebagai wujud tanda kebesaran, tanda kemahakuasaan Allah. Dulu pernah kita contohkan, kita jelaskan. Apa yang ada pada kita misalkan, di kepala ini ada rambut, di dalam hidung juga ada rambut, ini juga ada rambut. Tapi kenapa di kepala rambutnya bisa gondrong, bisa panjang? Tidakkah kita berpikir, wong podo rambute, seandainya dalam hidung rambutnya bisa panjang sebagaimana rambut yang ada di kepala, apa ra rekoso? Seandainya alis ini bisa panjang sebagaimana rambut yang di kepala, bagaimana kita? Idep, ini bulu mata, ini rambut juga.
Kenapa kok tidak bisa panjang sebagaimana rambut yang ada di kepala? Coba kalau bisa. Oh, hidupnya iso dipotong mohak nanti. Potongan anak-anak milenial ini. Kenapa kok hidung, rambut dalam hidung kok tetap pendek? Kenapa kumis tidak bisa panjangnya sama dengan jenggot? Kenapa kumis kok tidak ada yang panjangnya bisa sama dengan rambut di kepala? Coba, tidakkah kita melihat kebesaran Allah yang menciptakan dua lubang hidung kita menghadap ke bawah? Kenapa? Tidakkah kita pernah berpikir lubang hidung ini menghadap ke atas? Saat hujan seperti ini rekoso kita udah. Saat hujan rekoso kalau lubang hidung menghadap ke atas. Kebak banyu reso ambekan. Tidakkah kita pernah berpikir lubang hidung yang sekecil ini ternyata bisa digunakan menghirup udara dari Allah dengan bebas? Kita saya duduk di sini, jenengan di situ, kenapa kita nggak rebutan oksigen? Padahal dulu waktu COVID orang rebutan oksigen karena oksigen langka. Rebutan oksigen itu. Waktu oksigen kemarin langka. Bahkan pada saat itu orang yang hartanya melimpah, mobilnya mewah, andai kata diijoli tabung oksigen sing kecil, mau kok itu. Oksigennya langka, ndak ada. Qadarullah terpapar COVID ora iso ambekan tenan. Misalnya enek sing duwe terus ngijoli, ini saya punya tabung oksigen 3 kg misalkan. Tapi dilintoni nggih kali mobilin jenengan, tanpa pikir panjang banyak yang mau. Pada saat COVID itu sedang sesak nafas, orang lebih memilih bertempat di tempat yang ala kadarnya ning enek oksigene daripada di rumah mewahnya, di kasur empuknya. Mana ada pas oksigen langka kemarin. Nah, orang kena COVID, saya sesak nafas, tolong saya masukkan mobil mewah saya. Padahal di mobilnya tidak ada oksigen. Dia lebih memilih bertempat bawa ning pickup, ditaruh di gerobak apa itu, di bak belakang pickup, namun di situ ada oksigen, daripada di mobil mewahnya ning orane oksigene. Nah, tidakkah kita berpikir yang demikian? Saat ini andai kata oleh Allah oksigen dibatasi hanya di tempat yang saya duduk ini saya jenengan kesini semua rebutan oksigen. Sing lubang hidungnya paling kecil luweh sithik oleh oksigen. Tapi kenapa? Saya di sini, jenengan di sana, ada yang di pojok, itu semuanya kebagian oksigen. Kita jelas melihat itu. Tapi kenapa itu tidak cukup mampu untuk kita tunduk patuh kepada Allah? Maka sekalipun mata kita melihat, namun tetap dianggap buta. Karena tidak bisa menjadikan apa yang kita lihat sebagai kebenaran kemahakuasaan Allah. Kenapa demikian? Mata hatinya tertutup, mata hatinya buta. Padahal Allah sudah anugerahi kita alat yang lengkap untuk mendapatkan pengetahuan. Mata, telinga, pikiran. Itu kan alat-alat untuk kita mendapatkan pengetahuan. Dengan mata kita bisa melihat, bisa membaca. Dengan telinga kita bisa mendengar. Dengan pikiran kita juga bisa menggali informasi. Namun
banyak di antara manusia apa yang dia lihat, apa yang dia dengar itu tidak cukup mampu menggerakkan hatinya untuk tunduk patuh mengakui kebenaran yang datangnya dari Allah, untuk mengakui kemahakuasaan Allah. Ya, ini ada kaitannya. Termasuk kita orang yang ngaku Islam ini. Mata melihat, telinga mendengar, hati merasa. Kenapa tidak cukup mampu hati ini untuk merasakan kehadiran Allah setiap saat? Kenapa tidak cukup mampu kita merasa bahwa Allah senantiasa mengawasi gerak-gerik kita? Padahal akal kita sudah tahu itu. Wa ma yalfidu min qaulin illa waladaihi raqibun atid. Illa ladaihi raqibun atid. Mata kita membaca ayat itu, telinga kita mendengar ayat itu. Akal kita bisa menerima ayat itu, bisa merenung-renungkan ayat itu. Namun kenapa hati kita menjadi sangat keras? Sehingga apa yang dilihat oleh mata, yang didengar oleh telinga dari ayat-ayat Allah ataupun dari ayat-ayat kauniyah tidak cukup mampu menggerakkan hati kita untuk terus dekat kepada Allah. Maka sekalipun mata seseorang melihat, namun ternyata tidak bisa menjadikan hatinya menerima kebenaran, dianggap buta oleh Allah. Telinganya mendengar, tetap dianggap tuli. Karena boleh mata buta, boleh telinga buta. Namun mata hati jangan pernah buta, jangan pernah sakit. Dengan begitu masih bisa melihat dengan tajam kebenaran, bisa merasakan kehadiran Allah, bisa merasakan setiap saat masih diawasi terus oleh Allah. Ya, sekarang kalau kita dihadapkan pada dua pilihan, mata di kepala buta, telinga tidak bisa mendengar, namun mata hati tetap bisa melihat dengan tajam, sehingga kita tunduk patuh kepada Allah sampai akhir hayat. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, mata di kepala melihat, telinga mendengar, namun mata hati buta, sehingga tidak bisa melihat, tidak bisa melihat kebenaran dari Allah, kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah, sehingga pada akhirnya sengsara dunia, sengsara akhirat. Kira-kira pilih mana? Pilihan yang sulit. Mengikuti hawa nafsu, kita pilih mata di kepala melihat, telinga mendengar, karena itu kenikmatan dunia, kesenangan dunia. Tidak pernah bisa kita bayangkan bagaimana yang saat ini kita melihat tiba-tiba tidak melihat. Bagaimana yang pernah mendengar tiba-tiba tidak pernah mendengar. Bahkan banyak orang yang justru memilih ini, milih matanya melihat, telinganya mendengar, dan mata hatinya buta, sehingga terus berjalan dalam kegelapan meski mata di kepala ini sehat. Kita lihat banyak orang yang memilih ini. Lebih baik buta mata hati ning jek iso ngulati, jek iso ngrungokni. Banyak orang yang memilih ini. Tetapi sedikit orang yang ikhlas, mata kepalanya buta, telinganya tidak mendengar, namun mata hatinya bisa melihat dengan jelas. Dulu ini ada anak 7 tahun, ini kisah nyata, anak 7 tahun Mesir, buta penglihatannya, mata di kepala itu buta. Dia hafal Quran, padahal ini belum mukallaf, ini belum masuk usia taklif, tapi dia penuh ketundukan kepada Allah, padahal tidak bisa melihat, tapi bisa hafal 30 juz. Ketika ditanya oleh seorang
Kalau di TV itu namanya apa? Host. Host itu bahasa dulunya apa, Ustaz? MC, Bukan. moderator. Wawancara, pewawancara atau apa itu? Ya, pembawa acara. Ditanya oleh seorang pembawa acara. Namanya ini Musa. Musa, seandainya saat ini Allah mengabulkan doamu, apa yang kamu pinta? Jawabnya apa? Saya mohon kepada Allah untuk tidak mengembalikan penglihatanku, kalau itu sampai menyebabkanku jauh dari ayat-ayat Allah. Seandainya saat ini doamu dikabulkan oleh Allah, apa yang kamu pinta? Saya akan memohon kepada Allah agar Allah tidak mengembalikan penglihatanku, kalau itu menyebabkan aku jauh dari ayat-ayat Allah, menyebabkan aku lalai dari Allah. Itu permintaan seorang anak usia 7 tahun yang belum masuk usia taklif. Namun jika Allah mengabulkan doanya, ternyata yang dia pilih agar Allah tidak mengembalikan penglihatannya, kalau dengan penglihatan itu justru menyebabkan dia lalai dari Allah, jauh dari petunjuk-petunjuk Allah. Dia ikhlas memilih itu, buta penglihatannya, namun dia lebih pilih mata hatinya tidak pernah buta. Dia khawatir jika Allah kembalikan penglihatannya dan melihat keindahan dunia, dia khawatir mata hatinya menjadi buta. Maka ketika ditanya hal semacam itu, jawabannya luar biasa, menyentuh kalbu. Coba kalau kita yang sedang diuji oleh Allah demikian, ditanya oleh seseorang, kira-kira apa yang akan kamu mohonkan pada Allah? Saya akan mohon pada Allah agar bisa melihat kembali. Padahal mata hatinya sudah melihat, namun mata di kepalanya qadarullah tidak bisa melihat. Saat kita diberi pilihan semacam itu, andai kata Allah kabulkan doa kita, yang terlintas di benak manusia umumnya akan mohon penglihatan di kepala dikembalikan oleh Allah. Padahal resikonya dengan mata melihat kembali, melihat kesenangan dunia, bisa jadi tergelincir dari mengingat Allah, mata hatinya menjadi buta. Bukan berarti terus saya minta untuk milih buta mata di kepala, bukan. Harusnya Allah masih izinkan kita melihat dengan mata di kepala, Allah masih izinkan kita mendengar dengan telinga kita, Allah masih izinkan akal kita, otak kita bekerja dengan baik. Itu harusnya lebih kita syukuri. Tidak ada alasan lagi bagi kita untuk mengkufuri Allah, untuk tidak tunduk patuh kepada Allah. Harusnya lebih disyukuri lagi. Orang yang masih melihat normal, mendengar dengan normal, harusnya mensyukuri anugerah dari Allah tersebut. Penglihatannya dia tidak hanya sebatas melihat. Kalau mata di kepala ini hanya kita gunakan sebatas melihat, Fir'aun pun dulu juga melihat dengan mata di kepalanya. Qarun juga melihat, Haman juga melihat. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dengan mata di kepala juga melihat. Ya, maka fungsi mata, fungsi penglihatan bagi orang yang beriman harus beda dengan orang-orang yang tidak beriman. Kalau mata di kepala ini bagi orang yang tidak beriman kepada Allah fungsinya hanya sebatas untuk melihat. Nah, bagi orang yang beriman fungsi mata
itu untuk melihat yang baik-baik. Pendengaran bagi orang yang tidak beriman itu hanya sebatas berfungsi untuk mendengar. Kalau pendengaran ini, telinga ini fungsinya hanya sebatas mendengar, hewan pun juga mendengar. Hewan jeneng juga mendengar. Ini menurut Allah. Hewan itu mendengar, suara-suara itu mendengar. Namun dia tidak punya mata hati, sehingga tidak bisa memahami apa yang dia dengar selain hanya teriakan. Coba kita pus. Sejak kapan kucing tahu kalau namanya pus? Tapi kalau kita panggil pus, kebanyakan kalau itu kucing piaraan kita, itu moro. Padahal mungkin itu ngandani kancane. Oh, jenengmu dadi pus saiki. Padahal kita hanya pus. Pus kan di Indonesia. Di Timur Tengah sana juga tidak pus. Jenengan di Timur Tengah sana pus ya ora nek semudeng. Ini kan satu tanda kebesaran Allah. Hewan saja lama-lama tahu. Padahal tidak punya hati, tidak punya mata hati. Nah, kalau telinga ini fungsinya hanya sebatas mendengar, orang kafir pun juga mendengar dengan telinganya. Binatang pun juga mendengar dengan telinganya. Maka orang yang beriman kepada Allah harus beda. Pendengarannya, telinganya tidak hanya berfungsi untuk mendengar saja, namun mendengar yang baik-baik. Kalau baik berarti sesuai dengan ketentuan Allah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sesuai dengan aturan agama. Dengan demikian, lisan juga begitu. Fungsinya bukan hanya untuk berbicara. Kalau lisan fungsinya hanya untuk berbicara, orang kafir, orang tidak beriman, orang yang bukan Islam, yang tidak mengakui Allah pun juga bisa bicara. Maka orang yang beriman harus beda. Lisan fungsinya bukan sekedar untuk bicara, namun bicara yang baik-baik. Kalau tidak bisa bicara yang baik, hendaknya diam. Itu yang membedakan. Ya, maka dengan pendengaran, penglihatan, dengan lisan, panca indera yang fungsi yang masih normal, yang diizinkan oleh Allah ini harus lebih kita syukuri. Kita gunakan sesuai dengan fungsi yang dikehendaki oleh Allah. Jangan digunakan di luar fungsi yang tidak ditetapkan oleh Allah. Nah, dengan demikian insya Allah mata hati bisa terbuka, tidak tertutup rapat. Kalau tertutup rapat, sekalipun panca indera masih sehat, seger, waras, wiris, masih cetok, welo-welo, ya tidak bisa melihat kebenaran. Maka di sisi Allah dianggap sebagai orang buta, orang tuli, orang yang tidak paham, sekalipun pinter secara akademik. Orang pinter, ya, orang pinter menurut Islam itu bukan yang pinter akademiknya. Kalau pinter akademik, tolok ukurnya, orang yang tidak beriman banyak yang lebih pinter. Ya, itu terbukti kok. Sekarang kita sebagai umat Islam, kita hanya berpuas diri sebagai konsumen saja. Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak beriman itu lebih pinter secara pengetahuan. Ini laptop yang ada di sini. Jangankan laptop ini loh, kolan suwah ini, peci. Ini konon kabarnya simbol orang Islam. Sopo sing gawe? Yang buat siapa? Bukan orang Islam. Bahkan kitab suci kita, Quran, yang memproduksi siapa? Kertasnya dari mana?
bukan orang Islam. Kalau tolak ukur kejeniusan, tolak ukur kepandaian hanya dari sisi pengetahuan, itu orang yang tidak beriman lebih pintar daripada kita, lebih pintar. Padahal dahulu tidak. Dahulu orang Islam lebih pintar. Terbukti temuan-temuan pengetahuan itu yang menemukan ilmuwan-ilmuwan Muslim. Medis itu sinten Ustaz? Medis Ibnu Sina. Pesawat terbang siapa? Abbas bin Firnas. Robotik siapa? Ada. Itu setiap saat kita dengar di radio. Dulu bisa menemukan, mengembangkan dan menjadi maju, menguasai peradaban dunia. Namun sekarang menjadi terpuruk. Untuk menutupi ketidakmampuan kita, ketertinggalan kita sekian ribu bahkan sekian juta langkah dari sisi kemampuan pengetahuan dengan orang-orang yang tidak beriman. Nah, kita orang Islam ini kan senangnya hanya bernostalgia dengan masa lalu. Nah, itu tidak mungkin punya pesawat canggih kalau tidak ditemukan Abbas bin Firnas. Oh, itu tidak mungkin. Negeri-negeri kafir itu punya obat-obatan yang canggih kalau dulu tidak ditemukan Ibnu Sina. Itu nostalgia sebagai bukti menutupi ketidakmampuan kita umat Islam saat ini. Kalau dulu mampu menemukan, mengembangkan, kemudian maju, menguasai peradaban dunia sehingga dunia aman, tentram, sentosa. Kenapa sekarang kita terpuruk? Yang salah siapa? Yang salah ya umat Islamnya sendiri. Sibuk dengan urusannya, golongannya sendiri-sendiri. Maka jangan heran Islam tertinggal. Bukan berarti Islam yang salah. Islam tetap, kebenaran Islam tetap. Sampai kapanpun soleh likuli zaman wa makan. Hanya umatnya saja. Umatnya saja. Bahkan Muhammad Abduh pernah mengatakan, Dhahabtu ila Faransa ra'aitul Islam walam aral muslimin, wa dhahabtu ila al-Arab ra'aitu al-muslimin walam aral Islam. Saya pergi ke Prancis. Prancis itu dikenal dengan negeri kafir. Namun di situ aku melihat Islam, meski tidak melihat orang Islam. Artinya aturan Islam dijalankan di negeri itu. Aturan kebenaran Islam, menghargai waktu, disiplin, menjaga kebersihan, memenuhi janji, tanggung jawab terhadap sesuatu yang berada di bawah tugasnya, menjaga kebersihan, menghargai sesama manusia. Ini semuanya kebenaran Islam. Semangat dalam bekerja, semangat dalam menuntut ilmu, meski tidak melihat orang Islam. Kemudian dhahabtu ilal Arab aral muslimin walam aral Islam. Saya pergi ke Arab, saya melihat orang Islam namun tidak melihat Islam. Dulu begitu, ini zaman dulu. Muhammad Abduh mengatakan demikian. Kenapa banyak orang yang ngaku Islam di situ, namun aturan Islam tidak tegak. Seperti tidak memenuhi janji, sering ingkar janji, berkata bohong, tidak menghargai waktu, tidak berdisiplin, tidak menjaga kebersihan, abai terhadap kesehatan. Ini padahal aturan-aturan Islam semua. Maka Islam saat ini menjadi terpuruk. Ya, jadi itu ada kaitannya. Untuk bisa bangkit lagi, fungsikan mata hatinya. Fungsikan mata hatinya.
Jadi jangan hanya sebatas memfungsikan panca indera, namun yang terpenting fungsikan mata hatinya untuk bisa bangkit kembali. Kalau mata hati ini berfungsi, niscaya umat Islam akan bersatu. Selama mata hati tidak berfungsi, umat Islam akan terkotak-kotak. Ya, ada lagi.